Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya di channel Stella Kim. Hari ini Stella Kim bakal lanjut lagi review cerita Sin Bisao Season 5 episode 7. Apakah kasus makhluk serangga dan buku ilmu hitam juga ulahmu? Buku ilmu hitam tentunya bukan sembarang orang bisa memilikinya kan? Dan rupanya Chonga dengan terang-terangan mengakui perbuatannya. Pada Sin Bisao Season 5 episode 4 yang lalu, pada scene paling akhir tampak seorang pengusir makhluk yang memungut buku ilmu hitam yang telah rusak di tempat kejadian. Dan rupanya, sosok di balik kerudung hitam itu adalah Chonga. Pada saat itu Chonga mengenakan jubah tim Guido-nya. Tampak juga simbol Guido berwarna hijau di sebelah kiri, persis seperti yang dipakai oleh anggota Guido yang lainnya. Lalu, apakah Chonga juga mempunyai nama sebutan dari tim Guido? Apakah kamu adalah pengusir makhluk Guido? Jika iya, memangnya kenapa? Bukannya menjawab, malahan Kang Lim yang kesal dan marah mengeluarkan pedang naga emasnya dan menyerang Chonga. Chonga yang kebingungan tanpa ragu-ragu mengeluarkan kertas jimat Guido miliknya yang berwarna hijau. Lalu melemparkannya ke batu yang terletak di dekat mereka berdua. Wah, ternyata si Chonga juga mempunyai kekuatan untuk membuka ruang dengan lingkaran sihir hijaunya, teman-teman. Hei, Kang Lim, coba tenang dulu. Lihatlah, bukankah dia orang yang menyelamatkan nyawamu? Kang Lim yang terkejut penampakan kakak angkatnya Guido Hyun seketika melemah dan tak berdaya. Kakak! Di kelas, tampak Pak Guru yang sedang akan mengakhiri kelas hari ini. Ia mengumumkan, Gaan tidak masuk sekolah hari ini karena sedang flu. Pak Guru juga tidak lupa menghimbau semua murid untuk selalu mencuci tangan dan menjaga daya tahan tubuh agar tetap sehat. Hari yang mendengar berita tersebut tampak gelisah dan khawatir. Apakah Gaan baik-baik saja? Apakah sakitnya parah? Akhir-akhir ini banyak sekali yang tertular virus Red Eye. Mungkinkah Gaan tertular virus Red Eye? Semoga saja bukan. Tentu saja bukan. Aku sudah menghubunginya dan katanya hanya flu biasa. Tapi ngomong-ngomong, di blog pengusir makhluk W ada permintaan yang darurat. Apakah kamu mau melihatnya? Hyunwoo pun lalu menjelaskan permintaan tersebut kepada Hari. Sepertinya permintaan tersebut sangat darurat. Lokasinya pun terletak di pedesaan dan jaraknya lumayan jauh dari tempat mereka tinggal. Keluhannya adalah saat tidak ada siapapun, tiba-tiba jendela terbuka lebar. Kemudian juga terdengar suara guncangan yang hebat. Seperti ada sosok makhluk yang memasuki rumah penghuni tersebut. Oh, nampaknya sangat mencurigakan. Kita ajak Kang Lim saja. Bagaimana kalau kita menghampirinya di kelasnya? Baiklah, ayo. Nampak bangku Kang Lim yang kosong. Hyunwoo mengira mungkin Kang Lim pergi sebentar dan akan segera kembali. Namun, Hari menyadari jika ia tidak melihat tas Kang Lim juga. Di belakang mereka terdengar juga dua murid yang sedang membicarakan keberadaan Chonga. Tampaknya si Chonga tiba-tiba izin untuk meninggalkan kelas lebih awal. Kedua murid itu pun bertanya-tanya apakah Chonga mendadak sakit, padahal pagi tadi nampaknya sehat-sehat saja. Namun sepertinya sangat disayangkan mereka berdua juga belum mengetahui alasan yang sebenarnya. Hari yang mendengarnya pun tampak sedikit terganggu dan kebingungan. Dia pun bertanya-tanya, kenapa harus si Chonga sih? Raut wajahnya tampak kecewa dan berubah menjadi serius, teman-teman. Di halaman Sinbi's house tampak Sinbi, Jubi yang masing-masing memegang kaleng berisi cola. Kedua goblin ini tampaknya sedang asik menikmati hingga tetes terakhir. Nampak Hari dengan wajah sedih yang menghampiri mereka bersama Hyunwoo. Gembi yang peka bertanya, kenapa raut wajah Hari seperti itu? Hyunwoo yang tampak sedikit kebingungan akhirnya mencoba menjawabi mereka. Setelah menceritakannya, beginilah reaksi kedua goblin dan juga Duri. Apakah Hyunwoo? Apa yang kau katakan? Kang Lim dan Chonga tiba-tiba menghilang bersamaan. Tapi kalau begitu, bagaimana dengan nasib kakakku? Apa yang harus dia lakukan sekarang? Tampak sangat terkejut, Sinbi pun melanjutkan. Jangan-jangan sepertinya aku pernah melihatnya di dalam drama. Ini namanya cinta segitiga. Oh Tuhanku, mereka hanya berdua saja dan kabur. Lalu... Gembi yang emosi menarik celana Sinbi bermaksud untuk menahan kata-katanya yang ia khawatirkan akan membuat Hari makin sedih. Hei Sinbi, jagalah perkataanmu. Sebenarnya kamu itu bicara atau kentut sih? Sakit. Iya, kenapa memangnya? Sebenarnya apa yang kukatakan adalah kenyataan kan? Tampak Gembi mencubit pipi Sinbi. Sinbi yang tampak kesakitan akhirnya tak berdaya untuk melanjutkan perkataannya. Haria, tenang saja. Kupikir pasti ada terjadi sesuatu yang membuat mereka melakukan itu, bukan? Lalu terdengar suara ponsel Hyunwoo yang berdering. Hari pun dapat beralih sejenak melupakan kejadian Kang Lim dan Chonga. Hyunwoo pun memberitahukan isi pesan dari ponselnya itu. Sepertinya ini adalah pesan permintaan tentang kasus darurat yang kuceritakan tadi.
Seketika, Hari tersenyum dan memutuskan untuk tidak menunggu Kang Lim, lalu mengajak mereka bergegas berangkat ke lokasi tanpa Kang Lim. Walaupun tampak sedikit ragu, mereka pun akhirnya naik bus menuju ke lokasi kejadian. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang, akhirnya mereka tiba. Tampaknya mereka masih harus berjalan cukup jauh untuk bisa sampai ke rumah penghuni tersebut. Akhirnya, Hyunwoo, Duri, dan Hari melihat sebuah rumah penghuni yang sepertinya adalah tempat kejadian. Mereka pun berjalan menuju ke rumah penghuni tersebut. Nampak juga seorang pria yang sepertinya penghuni di daerah tersebut yang mengamati kehadiran Hari, Duri, dan Hyunwoo. Raut wajahnya tampak penasaran dan sedikit kebingungan dengan kunjungan Hari, Duri, Hyunwoo yang tampak asing baginya. Permisi! Di halaman tampak sumur yang tertutup. Lalu mereka melihat seorang anak laki-laki yang sedang bermain sendirian. Halo, apakah kamu tinggal di rumah ini? Iya, kakak siapa? Oh, aku adalah pengusir makhluk W. Apa? Pengusir makhluk? Tampak anak kecil itu ketakutan setelah mendengar Hyunwoo berkata bahwa ia adalah seorang pengusir makhluk. Sekejap, seorang ibu yang berlari dan melompat melindungi anak tersebut pun menghadang Hyunwoo yang sedang bertanya-tanya kepada anak kecil itu. Kiwana. Tersebut, ia nampak tergesa-gesa memasukkan kalung yang tergantung di lehernya itu ke dalam kaosnya agar tidak terlihat. Tak lama kemudian, terdengar permintaan maaf atas kesalahpahaman kepada Hari, Duri, dan Hyunwoo yang sedang duduk di sofa rumahnya. Ibu ini mengatakan bahwa ialah yang membuat permintaan di blok pengusir makhluk W. Ia pun memperkenalkan bergerak dengan sendirinya. Lalu, di sana juga masih tersisa lendir aneh yang tampak seperti slime berwarna hijau yang menyerang dan masuk ke dalam rumah. Duri pun yang penasaran mencoba menyentuhnya. Rasanya seperti slime, tapi apakah ini? Terkadang, rumah ini juga bisa terguncang dan terdengar suara kungkung yang sangat kencang. Oh, begitu? Apa? Suara kungkung? Tapi bukankah di sini hanya satu lantai bangunan saja? Iya, itulah sebabnya aku juga merasa ada yang aneh. Apalagi anakku satu-satunya Kiwon. Aku tidak ingin ia sampai terluka, tapi aku sangat ketakutan. Ibu tersebut terlihat tak mampu menahan air matanya. Hari, Hyunwoo, dan Duri yang melihatnya pun ikut prihatin. Ibu itu lalu mengajak mereka untuk melihat kamar anaknya yang juga tempat kejadian yang dimaksud. Hari pun hingga membuatku sedikit khawatir yang berlebihan. Oh, jangan terlalu khawatir. Tenang saja, kali ini kami akan berusaha untuk memecahkan kasus ini. Iya benar, serahkan saja kepada kami. Terdengar bunyi suara kelaparan dari perut Duri. Oh, maafkan aku. Terkadang suara perutku itu tidak bisa bekerja sama. Hari pun tampak sedikit malu dengan adiknya Duri, yang tiba-tiba kelaparan padahal mereka sedang tidak berada di rumah. Ibu itu lalu menghidangkan mereka dengan bermacam-macam. Iya benar, beberapa hari yang lalu juga muncul siput-siput ini. Kukira karena di dekat sini ada sebuah lembah. Belum selesai bercerita, terjatuh 2 ekor siput di kepala Duri yang membuat Duri sangat terkejut. Kemudian, lampu yang menyala di ruangan tersebut pun tiba-tiba mati. Dan di langit-langit tampak banyak sekali siput yang berpijak pada cairan slime berwarna hijau. Satu persatu siput itu berjatuhan dan mengenai Hyunwoo, Duri, dan Hari. Kemudian tiba-tiba, lampu yang tadi tiba-tiba mati itu menyala kembali. Ibu yang memeluk anak itu pun terlihat makin gelisah. Tak lama kemudian, Shinbi dan Kembi muncul. Sepertinya, Durilah yang memanggil mereka. Shinbi pun berkata bahwa ia merasakan hawa makhluk yang sangat kuat. Tapi aku tidak bisa memastikan apakah berasal dari rumah ini atau dari tempat lainnya. Apakah kalian ada yang merasakan sesuatu? Hari yang melihat penampakan sumur yang tertutup di halaman itu pun menyampaikan kecurigaannya. Mereka pun tampak keluar dan memeriksanya. Oh, di sumur juga tampak cairan slime berwarna hijau yang menempel. Shinbi pun mengeluarkan tongkat kubus ajaibnya, dan Shinbi pun mengatakan jika hawa makhluk itu berasal dari sumur ini. Hyunwoo yang ketakutan menjawab. Lalu jangan bilang bakalan ada penampakan makhluk yang muncul dari dasar sumur. Tiba-tiba muncul seorang penghuni pria yang tadi mengamati mereka saat akan berkunjung kemari, teman-teman. Ia tampaknya mengetahui sesuatu dan berkata, Jangan sekali-sekali membuka sumur itu, karena sumur ini adalah sumur yang terkutuk. Kutukan? Apakah Anda bersedia menjelaskan penjelasan lebih rinci tentang masalah ini? Sebenarnya sudah lama sekali rumah ini kosong dan tidak berpenghuni. Meskipun cukup banyak orang yang mencoba untuk menempatinya, namun mereka tampak meninggalkan rumah ini satu persatu setelah kerasukan, dan tampaknya tidak ada satupun yang bisa bertahan lama tinggal di sini. Sumur dan rumah ini telah terkutuk dan berhantu. Namun, beberapa hari yang lalu baru saja melihat ada penghuni yang baru pindah. Sebenarnya, saya juga telah memperingati mereka. Namun sepertinya mereka tidak percaya dengan perkataan saya dan tetap tinggal. Sebaiknya kalian juga segera tinggalkan tempat itu sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Shinbi yang mendengarnya tampak menggigil ketakutan. Hyunwoo pun menyarankan sahabat-sahabatnya itu dan bertanya apakah lebih baik mereka mendengar nasihat penghuni itu. Gembi yang mendengar langsung memarahi Hyunwoo. Hei, bukankah kalian adalah pengusir makhluk? Bukankah seorang pengusir makhluk seharusnya bertugas menyelesaikan kasusnya dan baru meninggalkan tempat kejadian? Mereka pun akhirnya mencoba membuka tutup sumur yang tampak sangat tua itu dengan sekuat tenaga. Dan akhirnya mereka pun bersama-sama menengok ke dasar sumur. Wah, teman-teman, kira-kira apa yang mereka lihat di dalam dasar sumur ya?
Semuanya pasti penasaran kan? Baiklah, Stella Kim bakal lanjut lagi reviewnya. Tentunya di review episode selanjutnya di channel Stella Kim. Dan yang belum subscribe, like, dan juga klik tombol notifikasi di channel Stella Kim. Buruan ya. Jangan lupa juga buat follow Stella Kim Official di Instagram dan Jepeto. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Sarangheyo. Mwah.